Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dari sejak semalam sampai kemudian subuh hari ini kita bisa beriktikaf di masjid yang Masya Allah luar biasa. Masjid yang memiliki aroma Ka'bah, aroma Masjidil Haram, dengan mihrabnya ada pintu Ka'bah yang insya Allah ini akan menjadi sebuah penyemangat buat kita untuk semua berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang dan memanggil kita ke Baitullah. Karena saya selalu percaya yang datang ke sana bukan hanya orang yang mampu, tetapi yang datang ke sana adalah orang-orang yang Allah mampukan. Karena Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Jadi kalau Allah sudah mengundang, maka Allah jadikan dia mampu. Sehingga dengan kemampuan itu, akhirnya dia ada di sana, menikmati jamuan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang sangat besar dengan beribadah di Baitullah. Semoga semua kita mendapatkan kesempatan untuk ke sana, khususnya bagi yang masih single, jomblo fisabilillah, semoga bisa ke sana berpasangan dengan pasangan halalnya. Saya punya kesan sendiri di sana karena saya dulu alhamdulillah punya kesempatan menikah di Baitullah, menikah di Masjidil Haram dengan seorang mahasiswi Al-Azhar dari Tuban. Jadi keluarga saya aslinya orang Aceh, menikah sama orang Tuban. Lama saya tinggal di Tuban. Jadi ini daerah mainan saya juga, Masya Allah. Alhamdulillah pulang kampung. Sehingga mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu nanti di Baitullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba isi waktu kita dari subuh sampai syuruk. Karena nanti ketika sudah syuruk, kita sudah mendapatkan i'tikafnya, kemudian melaksanakan salat syuruk 2 rakaat, maka itu juga sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita isi waktu luang kita antara subuh sampai syuruk ini sekitar 45 menit dengan sama-sama merenungkan dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Pada waktu subuh ini saya ingin mengajak kita merenungkan kisah yang disebutkan di dalam surat kisah-kisah, yaitu surat Al-Qasas. Kisah tentang Nabi Musa, episode ketika beliau masih bayi. Karena Nabi yang kisahnya paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran adalah salah satunya Nabiullah Musa alaihissalam. Paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Mulai dari episode bayinya, kemudian episode remajanya, sampai episode dewasanya, dakwahnya ketika di Mesir, dakwahnya ketika di Palestina, dan dakwahnya ketika di antara Mesir dan Palestina. Banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di ayat dan surat-surat yang berbeda. Dan di setiap kisah itu pasti ada hikmah,
ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran petunjuk hidup yang harusnya bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai guidance kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada subuh ini kita akan mencoba untuk mentadaburi kisah episode Nabi Musa ketika masih bayi, yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 sampai dengan ayat 13. Mungkin saya tidak akan baca semua ayatnya karena ini panjang, waktu kita terbatas. Saya baca ayat ke-7 dan ke-13-nya saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Dari mulai ayat ke-7 sampai ayat 13 itu ada penggalan kisah ketika Nabi Musa masih kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Jadi singkat ceritanya teman-teman yang dirahmati Allah, setelah Fir'aun bermimpi bahwa dia suatu saat akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel, maka kemudian dia membuat aturan tidak boleh ada laki-laki atau bayi laki-laki Bani Israel yang lahir di Mesir. Kalau ada perempuan Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu akan dibunuh. Berjalanlah aturan ini beberapa tahun sampai kemudian Mesir kekurangan pekerja. Soalnya Mesir itu terdiri dari dua bangsa, ada Kipti, Egyptian, ada Bani Israel. Kipti atau Egyptian ini adalah bangsa aslinya Mesir yang mereka dianggap sebagai ningrat. Sedangkan sedangkan Bani Israel itu dianggap sebagai bangsa pekerja, budak. Setelah beberapa tahun bayi-bayi laki-laki Bani Israel dibunuh, akhirnya orang Egyptian mulai mengeluh karena kekurangan budak. Udah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sehingga mereka kewalahan di ladang-ladang mereka. Yang bekerja orang tua, anak muda udah ada gap. Ada generasi gap antara yang tua sama yang muda. Yang mengurus ladang udah orang tua dan perempuan. Yang membangun bangunan tinggi-tingginya orang Mesir yang tua-tua. Sehingga gak efektif. Akhirnya Haman dan Fir'aun merubah aturannya. Mulai sekarang bayi Bani Israel yang lahir itu dibagi menjadi 2 tahun. Ada tahun ganjil, ada tahun genap. Siapa yang lahir di tahun ganjil, maka dia selamat. Siapa yang lahir di tahun genap, bayi laki-laki Bani Israel, dia akan dibunuh. Qadarullah, Harun, kakaknya Musa, lahir di tahun ganjil. Sehingga kita tidak mendengar kisah Harun itu ingin dibunuh. Tapi dengan takdir Allah juga, Nabi Musa lahir di tahun genap, tahun yang dilarang untuk melahirkan anak bayi laki-laki Bani Israel. Sehingga kemudian saat ibu Musa tahu anaknya laki-laki dan dia tahu ini adalah tahun genap, tahun tidak boleh melahirkan bayi laki-laki, ibu Musa bingung. Ini gimana dengan bayi saya?
Padahal bayinya sangat sempurna. Ini bayi Nabi dan ibunya perempuan yang sangat istimewa. Karena dari rahim perempuan ini lahir 2 Nabi sekaligus. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Yang lain perempuan melahirkan Nabi, tapi kalau ini melahirkan 2 Nabi sekaligus. Ada Nabi ayah yang punya anak-anak Nabi tetapi dari ibu yang berbeda. Misalnya Nabiullah Ibrahim punya 2 anak Nabi, kemudian cucu Nabi, kemudian cicitnya juga Nabi. Anak yang pertama Ismail, anak yang kedua Ishak, kemudian dari Ishak lahir pula Yakub, dari Yakub lahir pula Yusuf. Tetapi tidak dari satu rahim. Sedangkan ibu Musa dengan keberkahan dari Allah melahirkan 2 nabi sekaligus dari rahimnya yang mulia. Bingung bagaimana menjaga dan menyelamatkan bayi Musa yang lahir di tahun yang dilarang untuk lahirkan anak bayi laki-laki. Sehingga dalam kebingungan itu, dalam kekalutan itu, dalam kepanikan itu, tiba-tiba ibu Musa mendapatkan ilham lewat mimpi. Allah menyuruh ibu Musa untuk Allah menyuruh untuk ibu Musa untuk memberi susunya, kemudian alqihi fil yam. Setelah memberi susu, maka hanyutkan bayi itu ke sungai Nil. Bingung, ini bagaimana cara menyelamatkannya? Apakah dibawa lari ke hutan? Apakah dibawa pergi keluar dari negeri Mesir? Apakah disembunyikan di dalam sumur? Apakah disembunyikan di dalam box? Atau gimana? Bingung. Di antara banyak pilihan, tiba-tiba Allah memberi petunjuk, selamatkan bayimu dengan cara hanyutkan ke sungai Nil. Ini sebuah cara yang unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga ibu Musa bingung, apakah ini cara yang terbaik? Bagaimana kalau nanti dimakan sama buaya, dimakan sama kuda Nil? Bagaimana kalau tenggelam? Bagaimana kalau sampai dibawa ke negara yang lain? Karena sungai Nil ini membelah 3 negara. Tapi Allah kemudian menguatkan lagi hati ibu Musa dengan sebuah janji, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut wahai ibunda Musa. La tahzani, jangan khawatir wahai ibunda Musa. Inna kami radduh ilaik. Kami pasti akan mengembalikannya kepadamu. Ini janji Allah. Ketika sudah yakin dengan janji Allah, akhirnya ibu Musa pun memberanikan diri untuk meletakkan bayinya di sebuah tempat, di sebuah keranjang, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Apa niatnya? Untuk menyelamatkan bayi itu dari kejaran tentara Firaun. Soalnya tentara Firaun tahu ada bayi yang lahir di daerah situ. Administrasi negara Mesir sudah canggih, sudah maju. Jadi bukan sesuatu yang tidak kedetek sama pemerintah. Tahu kalau ini ada bayi yang dilarang lahir dan anak ini adalah laki-laki dari Bani Israel. Dihanyutkanlah ke sungai Nil. Waktu itu masih pakai tali, diikat, dihanyutkan, kemudian ditarik, dilihat, oh masih aman, dihanyutkan lagi. Sampai ketika hatinya sudah mantap, maka dilepaslah tali tersebut, hanyutlah Musa di sungai Nil. Ketika Nabi Musa hanyut ke sungai Nil, tiba-tiba keranjang itu masuk ke sebuah selokan aliran air yang mengarah ke tempat pemandian istana Fir'aun. Ini nih yang paling unik. Apa yang unik? Dihindari dari Fir'aun, malah hanyutnya ke istana Fir'aun. Nanti kita ambil hikmahnya. Sekarang kita pahami dulu bagaimana kejadiannya. Hanyut ke sebuah selokan yang mengarah ke pemandian istana Fir'aun. Sehingga otomatis ditemukan oleh dayang-dayang, oleh petugas-petugas yang ada di sana, diambil lalu diserahkan kepada istri Fir'aun. Tiba-tiba istri Fir'aun ngelihat bayi yang sangat sempurna, bayi yang sangat menawan, bayi yang langsung membuat istri Fir'aun jatuh hati kepada bayi itu. Allah yang membolak-balikan hati. Sehingga tiba-tiba perempuan ini jatuh hati kepada bayi tersebut, maka dia kemudian mengambil bayi itu untuk dia rawat di rumahnya. Pulanglah Fir'aun.
Ketika Firaun pulang melihat ada bayi yang dia tidak kenal di dalam kamarnya, dia bertanya kepada istrinya, ini bayi dari mana? Diceritakan kisahnya, lalu Firaun marah besar dan dia tahu ini adalah bayinya Bani Israel yang sengaja dihanyutkan supaya selamat. Firaun bukannya tidak tahu. Dan Firaun itu nggak bodoh. Kalau bodoh dia nggak jadi raja. Tetapi hatinya tertutup. Dia tahu ini adalah bayi Bani Israel sehingga dia ambil pisau ingin dia bunuh Nabi Musa. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan cintanya istri Firaun. Sehingga istrinya mengatakan, jadikan dia qurratu ainin li walak. Anak ini menjadi penyejuk mata, menjadi kesenangan, menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi aku dan engkau. Kata Firaun, bagi kamu tapi tidak bagi aku. Biarkan aku merawatnya. Nanti setelah dia agak besar, kalau aku sudah bosan, silakan kamu lakukan apa yang kamu kehendaki. Akhirnya Firaun memberikan waktu, ya sudah, kamu rawat sampai beberapa lama. Nanti setelah kamu merasa bosan, aku akan membunuhnya. Amanlah Nabi Musa di situ. Beberapa saat kemudian bayi Musa ini haus. Karena sudah beberapa jam tidak disusui. Akhirnya karena haus, bayi ini menangis. Maka kemudian istri Firaun yang belum pernah punya anak sehingga tidak bisa menyusuinya membuat semacam audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi istana? Sehingga siapa yang bisa menyusui bayi istana, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan kedudukan yang tinggi di dalam istana Firaun. Banyak ibu-ibu se-Mesir ngantri pengen ngasih minuman kepada bayi Musa. Kalau hari ini kita ngeliat ada orang yang ngantri untuk ikut audisi Got Talent, audisi musik, sampai nguler gitu ngantrinya kan. Maka waktu itu juga seperti itu. Orang banyak yang ngantri ingin memberi susu kepada bayi istana. Satu persatu perempuan yang datang menggendong Musa, Musa tidak mau dan menangis. Allah mengilhamkan dia untuk menolak susu dari perempuan tersebut. Satu persatu sampai akhirnya hampir semua perempuan itu ditolak oleh bayi istana. Maka kakaknya Musa yang perempuan membawa berita ini kepada ibu Musa. Wahai ibu, ya ummah, adik ada di istana. Ibunya makin bingung. Ada di istana, hanyut ke istana, bagaimana keadaan dia? Dia sekarang sedang dirawat oleh istana. Dan istana membuat sayembara. Siapa yang bisa memberi susu kepada bayi itu akan diberikan imbalan yang besar dan kedudukan yang tinggi. Yuk ibu, kita ke istana. Akhirnya ibunya berangkat ke istana, berpura-pura untuk ingin menyusui bayi istana, walaupun sebetulnya itu bayinya sendiri. Ketika sampai giliran ibu Musa, didekap oleh ibu Musa, kemudian disusui, Musa langsung mau menyusui kepada ibunya, sehingga istri Firaun merasa kagum dengan kejadian ini. Istri Firaun langsung mengatakan, wahai ibu adalah perempuan yang sangat istimewa. Karena dari tadi perempuan-perempuan yang ingin menyusui, bayi ini semua nolak, kecuali ibu. Maka tinggallah di istana, saya akan berikan segala kebutuhan ibu, keluarga ibu, dan akan diberikan tempat yang layak di istana. Maka sejak saat itu tinggallah ibu Musa, tinggallah keluarga Musa, termasuk Harun kakaknya Musa, di istana bersama dengan Musa dan mendapatkan kehidupan yang layak dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di ayat ke-13, faradadnahu ila ummih, kami kembalikan Musa kepada ibunya, kai taqarra ainuha, supaya dia menjadi senang, wala tahzan, dan tidak lagi merasa khawatir terhadap Musa, wali ta'lam, supaya dia tahu anna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak orang yang tidak memahami. Apa pelajaran yang kita bisa petik di dalam kisah ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kadang kita berpikir cara kita itu lebih baik daripada cara Allah. Seringkali kita memaksakan sesuatu dalam hidup kita dan lupa melibatkan Allah. Seringkali kita merasa lebih tahu daripada Allah. Seringkali kita kecewa terhadap semua ketentuan Allah karena kita ngerasa itu adalah keburukan untuk kita.
Seringkali kita berdoa dan memaksa Allah untuk menerima doa kita persis seperti yang kita inginkan. Padahal Allah kadang menerima doa hambanya dengan cara memberikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Maka kemudian Allah memberi kita nasihat di dalam surat Al-Baqarah. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu kata Allah. Sering kan dalam hidup kita kadang-kadang kita ngerasa ada satu kondisi, ada satu ujian, dan kita merasa kecewa dengan ujian itu. Kita tanya ke Allah, ya Allah apa lagi yang kurang dari saya? Ya Allah apa maumu? Ya Allah kok kayak gini? Semuanya sudah saya lakukan, kok hasilnya kayak gini? Kita mengeluh, menuduh Allah seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Mempertanyakan kebijaksanaan dan keputusan Allah dalam sebuah ujian, masalah, kondisi yang kita hadapi. Inilah sok tahunya manusia. Padahal Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah pasti lebih tahu daripada kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita boleh aja berdoa tentang sesuatu, tetapi kita nggak bisa maksa bahwa itulah yang paling baik untuk kita. Makanya ulama mengatakan tidak ada doa yang baik yang ditolak, nggak ada. Semua doa yang baik itu diterima, dikabulkan. Tetapi Allah mengabulkan dengan dua cara. Satu, dikabulkan persis seperti yang kita minta. Dua, dikabulkan dengan cara diganti yang lebih baik dari yang kita minta. Tapi kenapa banyak dari kita yang mengeluh ketika diganti dengan yang lebih baik? Misalnya seorang anak minta handphone ke orang tuanya. Ayah, aku kayaknya udah butuh handphone sekarang. Banyak kebutuhan online. Sekolah online, ngerjain tugas online, butuh bahan-bahan juga nyarinya secara online. Komunikasi organisasi di kampus juga online. Kayaknya aku butuh handphone, boleh gak aku minta handphone? Gak usah yang mahal-mahal, yang harga 1,5 juta aja. Buat apa nak, kata ayahnya? Ya banyak, termasuk nanti buat untuk moto-motoin kerjaan segala macam. Oh ya udah nak, kalau gitu jangan handphone yang murah, ayah beliin aja yang handphone 30 juta. Yang kameranya 3, yang memorinya kapasitasnya 500 giga, kalau bisa 1 tera. Terus kita bilang, ayah kok ayah gitu sih, curang sama aku, gak adil sama aku. Ngomong gitu gak kita sama ayah kita? Atau sebaliknya kita bersyukur, kita bahagia, kita ridho karena ayah kita memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Harusnya kita juga kayak gitu sama Allah. Karena seringnya Allah justru memberikan yang lebih baik dari yang kita minta, dan Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Sehingga ketika Allah katakan kepada Ibu Musa, alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai. Allah tahu itulah cara yang paling baik. Daripada kamu bawa dia ke hutan, daripada kamu bawa dia ke Madian, ke luar negeri, daripada kamu simpan dia di dalam sumur, alqihi fil yam. Coba hanyutkan ke sungai. Ketika kita mendapatkan sesuatu seperti ini dalam hidup kita, apakah itu namanya syariat ataukah itu namanya takdir? Karena ketentuan Allah itu ada dua, ada syariat, ada takdir. Syariat aturan, takdir adalah sebuah ketetapan dalam hidup kita yang sudah terjadi, yang belum terjadi kita tidak tahu. Maka kedua hal ini kita sikapi seperti apa yang dilakukan oleh ibunya Musa. Ridho, terima, dan yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah katakan ini haram, yang ini yang halal. Yang ini haram, yang ini halal. Yang ini haram, yang ini halal. Segala yang haram itu sudah ada solusi yang halalnya. Tugas para dai adalah menunjukkan mana alternatifnya. Bukan sekadar mengeluarkan fatwa haram, tetapi mana gantinya. Ada, semuanya lengkap dalam Islam, gak mungkin gak ada.
Kalau nggak ada, pasti kitanya yang terbatas dalam memahami Islam yang sangat luas itu. Baik masalah-masalah yang udah lama maupun masalah kontemporer, semuanya ada alternatif. Sehingga pasti ada gantinya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah menghalalkan yang lainnya. Allah mengharamkan khamr, maka Allah menghalalkan madu, air zam-zam, air yang baik, air sungai. Dan itu jauh lebih sehat untuk kita. Allah mengharamkan pacaran, maka Allah halalkan pernikahan. Pacaran dengan nikah, orang dibangun mindsetnya oleh setan seolah-olah nikah itu nggak asik. Nikah itu adalah tentang bayar listrik, bayar kontrakan, bayar sekolah anak. Kata siapa? Emang benar. Tapi tahukah kita bahwa menikah itu juga ada hal-hal yang sangat indah, lebih indah daripada pacaran. Makanya saya selalu bilang pacaran itu halal kalau sudah menikah. Karena buat saya pacaran itu setelah nikah juga namanya pacaran. Sejak kapan pacaran itu syaratnya belum nikah? Kan gak ada syarat seperti itu kan? Pacaran itu kan bermesraan. Pacaran itu berkasih sayang. Bisa dilakukan secara haram, bisa dilakukan secara halal. Lalu kenapa tidak kita lakukan secara halal? Sehingga gak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau yang pacaran sebelum halal, itu memandang aja dosa. Apalagi menyentuh, apalagi berpelukan, apalagi lebih dari itu, semuanya dosa. Makin membuat kita terpuruk dalam dosa yang hidup kita gak akan nyaman. Tapi kalau sudah halal, memandangnya aja itu berpahala. Sehingga sehari-hari kerjaannya mandangin aja. Pagi-pagi gini, kamu lagi ngapain sih? Aku lagi sholat. Hah, sholat gimana? Dengan memandang kamu. Wah, karena pahalanya seperti melakukan 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Mandang doang tuh. Memandang pasangan kita, seorang suami memandang istri, maka turunlah kepada dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyentuh, apalagi ngecup, apalagi peluk, apalagi dan seterusnya. Artinya ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah udah pasti memberikan gantinya. Allah haramkan riba, Allah ganti dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Bahasanya gitu. Yurbis sadaqah. Bukan menghalalkan sedekah tetapi meribakan sedekah. Apa maksud meribakan sedekah? Riba itu kan artinya tumbuh. Riba itu artinya bertambah. Maka Allah seperti memberi kita analogi yang sama. Kalau kalian suka riba karena pengen menumbuhkan uang kalian, pengen menambahkan harta kalian karena riba itu adalah pertambahan dan pertumbuhan. Nih aku kasih riba yang halal nih. Apa riba yang halal? Sedekah. Karena ketika kamu bersedekah, maka Allah akan memberikan balasan 700 kali lipat minimal. Maksimalnya bi ghairi hisab, tanpa batas. Coba riba yang gak halal mau ngasih berapa? Bisa gak ada riba yang bisa ngasih 700 kali lipat? Gak ada. Paling sebutlah misalnya ada pinjol ya. Kita jadi pinjol. Berapa kali lipat? 10 kali lipat itu aja udah kena pidana. Terus kita yang sebagai korbannya, ya udah deh gak apa-apalah. Kenapa kita nggak mengambil riba yang halal? Dan riba yang halal itu sudah Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Wa yurbis sadaqat. Bagi yang punya harta adalah mencoba untuk menerapkan riba halal dengan cara bersedekah. Nanti balasannya dari langit. Bagi yang nggak punya harta, dia menerima. Dia meminta bantuan secara halal. Apakah meminjam? Karena meminjam pun bagian dari sedekah. Waktu antara kita meminjamkan uang sampai uang kita dibayar, itu kita dianggap setiap hari bersedekah senilai uang yang kita pinjamkan. Kalau saya meminjamkan uang saya kepada teman saya 1 juta, kata dia sebulan baru dibayar, maka selama 30 hari, setiap hari saya seperti bersedekah 1 juta. Hadisnya kan kayak gitu. Lalu ketika kita menunda untuk pembayaran demi memudahkan orang itu karena dia nggak mampu membayar, maka dicatat 2 kali lipat dari uang yang kita pinjamkan. Aduh maaf ya, aku baru bisa bayar 500 ribu lagi, minta waktu sebulan lagi boleh? Oh boleh, nggak apa-apa, aku nggak butuh juga kok.
Maka selama 1 bulan itu kita seperti bersedekah 1.500.000 kali 2. Sampai kemudian dibayar lagi, maaf ya baru bisa bayar 300.000, 200.000 lagi, sebulan lagi boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, karena kita pengen sedekah, tapi uangnya balik. Coba bayangin, kurang riba apa itu? Tapi riba ini halal karena tidak menyusahkan orang itu, tetapi Allah Maha Kaya. Jadi uang yang kita pinjamkan itu lebih daripada pinjol loh. Pertanyaannya cuman kita percaya enggak sama janji Allah? Itu aja pertanyaannya. Apa kita lebih percaya dengan janji manusia daripada janji Allah? Sehingga kalau Allah menjanjikan sesuatu buat kita kayak fiktif, buat kita kayak hoax, buat kita kayak fake. Seolah-olah kalau manusia menjanjikan sesuatu itu real. Coba kita nyimpan uang di bank, boleh. Tapi kenapa kita begitu percaya menyimpan uang kita sampai angkanya gede banget di bank yang dijaga oleh manusia, oleh sistem, tapi kita ragu menyimpan uang kita di langit. Sedangkan Allah itu lebih baik dalam menjaga dan lebih amanah, la yukhliful mi'ad. Gimana Ustadz menyimpan uang di langit? Tadi zakat, sedekah, wakaf, meminjamkan, membantu orang lain, itu semuanya meminjamkan, meletakkan harta kita, menyimpan harta kita di langit. Ini adalah tentang masalah kita percaya enggak dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya balik lagi ke yang tadi, kalau Allah memerintahkan kita untuk sesuatu, kita belajar percaya itulah yang terbaik untuk saya, syariat. Selain syariat ada namanya takdir. Sesuatu yang sudah terjadi, kita pengen ini, kejadiannya itu. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Doa seorang tabi'in di depan rukun Yamani. Allah, nikahkan aku dengan Sukainah bintu Husain dari Irak. Siapa Sukainah bintu Husain? Selebgram pada masa itu. Kenapa disebut selebgram? Karena dia terkenal. Saya pakai analogi bahasa anak muda. Alhamdulillah, tiba-tiba dia Allah kabulkan persis seperti yang dia minta. Dia menikah dengan Sukainah bintu Husain. Akhirnya dalil itu kita pakai, ya Allah, oh berarti boleh ya nyebut nama orangnya? Boleh. Boleh nggak nyebut nama akun Instagramnya? Boleh. Dari mana dalil boleh menyebut nama akun Instagram? Karena akun sekarang sudah menjadi nama panggilan. Dulu nama panggilan itu istilahnya kunyah. Abu Bakar itu nama panggilan. Al-Faruq julukan juga. Dzunnurain juga kayak gitu. Dan banyak lagi nama-nama lain, Abul Hasan dan seterusnya. Mereka banyak menggunakan nama panggilan yang diistilahkan dengan kunyah. Kalau sekarang nggak ada kunyah, adanya akun. Ini bukan cocokologi ya, tetapi emang perubahan culture. Tetapi sama substansinya. Dulu kunyahnya adalah nama yang dia pakai untuk dikenal orang lain. Sekarang nama yang kita pakai untuk dikenal orang lain adalah @FCDAL105. Apa itu? Akun fake. Untuk ngintip mantan. Bahaya sekali ya. Itu namanya kunyah. Jadi Hanan _Ataki itu kunyah. Oh gitu Ustaz, nama Ustaz asli siapa? Secret identity. Hanya segelintir orang yang tahu. Jadi itu adalah kunyah. Terus saya pengen dipanggil dengan nama apa? Ya dengan nama panggilan itu, dengan nama kunyah. Sehingga dipanggil Ustaz Hanan, Ustaz Hanan. Artinya nama itu boleh kita pakai di dalam doa. Ya Allah, nikahkan saya dengan @fulanah bintu fulan. Bintu udah jadi underscore. Boleh. Ternyata beres kita doa, dia tunangan sama yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada teman saya di Kalimantan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia udah kurang lebih 6 tahun menikah belum punya anak. Sekalinya punya anak, Allah takdirkan anak itu punya keistimewaan, tidak bisa ngomong. Usia 3 tahun belum bisa ngomong. Usia 4 tahun belum bisa ngomong. Sampai orang tuanya juga sedih. 6 tahun nunggu punya anak, nggak punya anak, begitu punya anak ternyata istimewa, nggak bisa ngomong.
Tapi mereka terima takdir itu. Ya sudah, pasrah aja sama Allah sambil kita coba cari solusi dan seterusnya, terapi. Tapi belum berhasil. Udah usia 4 tahun belum bisa ngomong. Teman-temannya 4 tahun udah mulai masuk TK, udah pada lari-lari, udah ngomong. Anak ini belum bisa ngomong. Sampai suatu hari ada kejadian, anak ini jatuh dari tangga. Begitu dia jatuh dari tangga, kepalanya terbentur, nggak sadarkan diri, dibawa lari ke rumah sakit, opname. Harus dirawat inap di rumah sakit. Orang tuanya bukan orang yang mampu-mampu banget. Sehingga ayahnya makin bingung, gimana cara membayar tagihan rumah sakit. Anak saya sudah dirawat sekitar 5 malam. Dan belum sadarkan diri. Ibunya nungguin di rumah sakit, ayahnya nyari-nyari pinjaman. Dan gak menemukan uang yang cukup untuk menebus rumah sakit. Sampai akhirnya ketemu dengan seorang ustadz, diajarkan untuk banyak sholawat. Akhirnya dia sholawat. Sedikit demi sedikit terbuka, nemu pinjaman, nemu ada yang mau bantuin. Akhirnya dia bisa menebus rumah sakit. Tetapi anaknya belum sadar. Mereka duduk berdua, suami istri di samping tempat tidur anaknya, sambil zikir, sambil sholawat. Tiba-tiba anaknya sadar. Dan langsung dia telepon ustadznya, Ustadz. Ustadznya kaget, takut-takutnya ada apa-apa. Kenapa dengan anaknya? Enggak, anak saya udah sadar, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Tapi ada yang lebih luar biasa, Ustadz. Kenapa? Ketika anak saya sadar, dia memanggil nama ibunya. Untuk pertama kalinya anak itu bisa bicara. Dan setelah perawatan, setelah beberapa hari, dia udah mulai bisa pulang. Secara bertahap akhirnya dia bisa bicara dan sekarang udah lancar bicaranya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita nggak ada yang suka dengan musibah, jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, harus masuk rumah sakit, biaya perawatannya sekian. Tapi Allah tahu bisa jadi di balik itu ada kebaikan yang kalian tidak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Akhirnya Ibu Musa yang percaya dengan janji Allah, nurut, manut, ya udah hanyutkan ke Sungai Nil. Dan Allah punya rencana yang lebih baik daripada Ibu Musa. Daripada dibawa lari ke hutan dan ke luar negeri, mending bawa lari aja ke dalam istana. Ini unik, dibawa lari ke dalam istana. Dihindarkan dari musuhnya, malah didatangkan di depan matanya musuhnya. Akhirnya selamatlah Musa bersama keluarga. Dan itulah wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya sederhana, yuk kita belajar untuk nurut sama Allah dengan modal as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Kita minta ini, tiba-tiba yang kejadiannya itu la tahzan. Karena kalau tidak dikabulkan doa kita persis seperti yang kita minta, kita harusnya bersyukur, tersenyum. Karena mau dikabulkan lebih baik dari apa yang kita minta. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Sukainah bintu Husain besoknya tunangan sama yang lain. Senyum. Alhamdulillah ya Allah, Sukainah udah tunangan. Kok gitu? Iya, berarti ada Sukainah yang lebih istimewa daripada yang ini yang Allah sediakan buat saya. Gitu harusnya kita berhusnuzon kepada Allah dengan modal surat Al-Qasas yang tadi kita baca. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita untuk belajar akidah. Karena akidah itu bukan sekedar teori asma, sifat, uluhiyah, rububiyah. Bukan sekedar teori. Dia harus menjadi mindset, harus menjadi yakin di dalam hati, dan kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup. Itu baru akidah. Jadi hidup kita harus dengan akidah, harus dengan tauhid, harus dengan rububiyah. Bukan sekedar ilmu wawasan tentang rububiyah. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita kepada Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambahnya iman bersama dengan iman yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.